Saudara-saudara sekalian yang muda-muda, ya, karena saya terhitung tua, ya, saya 62 tahun umur saya rasa saya justru ingin mendengar dari saudara-saudara sekalian, tetapi diam-diam kehadiran saya yang diam-diam ini secara diam-diam diketahui oleh saudara-saudara sekalian. Saya ada tulisan di situ soalnya, ya, oke. Ya, tentu seperti ungkapan Melayu, ya. Berjalan banyak yang dilihat, berkawan banyak yang didengar. Nah, karena mulut badan binasa. Nah, kalau dilanjutkan kan gitu kan. Nah, karena saya banyak berjalan dan banyak berkawan karena faktor tua, maka saya banyak yang saya lihat dan banyak yang saya dengar tentang Buya. Tahun 1985, saya masih sebagai dosen di Universitas Diponegoro Semarang. Saya menjadi pimpinan pemuda Muhammadiyah, tetapi juga sudah aktif di majelis-majelis, ya, di tingkat majelis saya di ketua majelis pustaka dan kemudian aktif sebagai tim instruktur pelatihan dakwah yang digelar oleh majelis tablik pada waktu itu, di mana yang mengetuai majelis tersebut dirangkap oleh Pak Amin, yang di situ ada Pak Syafi'i, ada Pak Wati Pratiknya, ada Pak Kunto Wijoyo, ada Dr. Simo, ada Dr. Sanyoto Usman, macam-macam, ya, karena memang Pak Amin berhasil merekrut ke majelis tablik tersebut para cendekiawan muda. Dari situ saya mulai bertemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Dan saya sudah mulai bisa melihat siapa Buya Syafi'i Ma'arif. Pada waktu itu belum dipanggil Buya, ya Pak Syafi'i saja. Tahun 89 saya ke Jakarta, tahun 93 saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah. 95 baru Buya Syafi'i Ma'arif masuk ke jajaran PP Muhammadiyah yang terpilih dalam muktamar mengikuti Pak Amin. Dari situ saya mulai banyak berinteraksi dengan beliau, dengan Buya Syafi'i, dan saya mungkin terhitung orang yang anak muda yang nakal pada waktu itu, ya sangat sering berbeda dengan Pak Syafi'i dan saya berani menentang pendapatnya, berani berbeda, dan saya merasa lebih aktivis dari beliau mungkin, ya, pada waktu itu, pada waktu itu. Dan kemudian tahun 97 saya masuk ke DPR. Pada waktu itu saya menjadi calon anggota DPR pemilu 97. Saya mungkin karena kebandelan saya tidak meminta izin kepada PP Muhammadiyah, dan ternyata juga tidak ada reaksi apa-apa. Artinya ya jalan saja terus. Sampai kemudian Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 ini sangat menarik, karena saya juga sudah menjadi calon dalam Muktamar Muhammadiyah, tetapi tidak masuk, ya. Apalagi saya sudah di parlemen, artinya merangkap di partai politik, tapi saya nekat saja menjadi calon, saya isi saja. Dan saya tidak terpilih, tetapi hasil Muktamar tahun 2000, di mana Buya Syafi'i Ma'arif itu menjadi ketua,
yang di mana ada larangan merangkap jabatan di partai politik, itu justru Buya itu menerima saya itu. Bahkan konon memang Buya juga yang salah satu yang mendorong saya masuk ke jajaran PP sebagai tambahan dari apa itu dari 13 itu. Kemudian saya menjadi wakil sekretaris PP Muhammadiyah di Jakarta. Sekretarisnya Pak Haidar Nasir dengan 2 orang wakil sekretaris, Mas Munir Mulhan di Jogja dan di Jakarta saya. Jadi praktis pada waktu itu kantor di Jakarta itu saya yang bertanggung jawab dari sudut administrasi dan lain-lainnya. Poin yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian adalah bahwa Buya ini sebagai ketua PP, pada waktu itu belum ada julukan ketua umum ya, tapi ketua PP Muhammadiyah, itu banyak sekali menerima tamu. Ya, banyak sekali menerima tamu. Dari pebisnis sampai politisi, aktivis, pensiunan para jenderal, termasuk di dalamnya pensiunan para jenderal yang kecewa, itu juga banyak diterima oleh Buya. Dan ini ya poin yang sangat penting yang mungkin saudara-saudara sekalian yang masih muda dan waktu itu mungkin belum mahasiswa. Saya satu saja menceritakan ini karena saya juga sudah terlalu banyak bercerita. Saya menulis di media, di Suara Muhammadiyah dan di beberapa tempat, juga di takziah. Jadi udah terlalu banyak saya bertestimoni tentang Buya. Saya khawatir kebanyakan ya, meskipun saya tahu banyak sekali tentang Buya, banyak yang perlu diceritakan, tapi juga banyak juga yang tidak perlu diceritakan atau sebaiknya tidak diceritakan. Nah, saya akan cuplik satu saja ini. Begitu banyaknya tamu, tetapi Buya ini karena orang yang sangat baik, maka Buya itu memproyeksikan orang lain itu seperti diri beliau. Jadi Buya itu tidak pernah berdusta, maka dia juga memproyeksikan orang lain itu seperti beliau tidak berdusta. Banyak orang berbohong. Kok banyak orang berbohong? Buya itu tidak pernah berbohong, maka Buya itu juga banyak mengira bahwa orang-orang yang lain yang datang kepada beliau itu tidak ada yang berbohong. Ya. Banyak orang yang tidak Buya itu tidak pernah memberikan informasi yang tidak diyakininya sebagai benar. Maka Buya itu juga mengira bahwa orang lain itu seperti itu. Karena itu maka Buya itu gampang sekali percaya. Believe it or not. Ya, Buya itu seorang yang gampang sekali percaya dengan orang lain. Dan saking kecenderungan seperti itu, saudara-saudara kalian, saya oleh bapak-bapak PP Muhammadiyah seperti almarhum Pak Malik Fajar, Pak Wati Pratiknya, Pak Rashad Saleh, Pak Muhammad Muqaddas, itu saya ditugaskan untuk selalu bisa mendampingi Buya ketika menerima tamu-tamu tersebut. Ya, untuk menerima tamu-tamu tersebut. Karena saking baiknya Buya itu, ya, karena saking saking baiknya Buya itu. Ya. Karena seringkali ada informasi dari seorang jenderal pensiunan, ya macam-macam. Ya Buya sering mengutip masukan dari pensiunan jenderal tersebut dalam pidato-pidatonya dan bahkan mengutip dalam beberapa tulisannya begitu. Ya padahal itu semuanya masih perlu check and recheck ya. Karena seperti saya katakan tadi itu saking baiknya Buya Syafi'i Ma'arif. Dan saya rasa itu ya beberapa tambahan saja dari saya. Sekedar memenuhi apa yang dimintakan oleh saudara Andar dan David. Saya hanya ingin mendengarkan, itu pun juga sudah separuh lebih tadi. Setelah pembicara yang terdahulu saya terlewatkan. Terima kasih, ya, Mas. Andar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan David, lanjut. Terima kasih. Tuhan menciptakan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif seperti sebuah karya seni indah, disukai dan dikagumi. Memandang Buya seperti membaca buku, berisi kisah kehidupan yang bersahaja, menjadi rujukan semua orang. Buya adalah bapak bagi semua, mengajarkan untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Hari depan Indonesia, cerah atau buram, sangat tergantung kepada berhasil tidaknya kita membebaskan diri dari penyakit mental dan sosial yang menghancurkan dan membawa maut ini. Fungsikan kembali agama dan Pancasila untuk memperbaiki moral bangsa. Dorong terus aparat hukum agar tak jera dan putus harapan. Membabat korupsi sampai ke akar-akarnya, walau harus berhadapan dengan kawan. Ketuhanan, keindonesiaan, dan keimanan selalu muncul dalam setiap hembusan napas Buya. Bahwa hidup kita bersama sebagai bangsa dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya dalam tenda bangsa yang menaungi semua. Dialog dan saling menghormati harus dijaga agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa. Medan jihad kita terbentang luas di depan mata. Mengatasi kemiskinan, kebodohan dan kemungkaran yang membuat kita kalah, terzalimi dan tertindas. Quran mengajarkan kita untuk optimis bahwa kemenangan sejati akan mampu kita raih, yaitu dengan menebar rahmat bagi semua. Sosok Buya menciptakan rasa nyaman, teduh, dan merasa dilindungi bagi mereka yang terpinggirkan. Kalau kemiskinan bangsa ini sudah diusir sampai ke ujung sana, tidak ada masalah. Ini kemiskin itu mesti bersetia bersama kita ini, itu masalahnya. Itu tidak banyak perubahan. Jadi apa yang kita bangun selama ini? Pendidikan mahal, semua mahal. Pemikiran dan gagasan Buya menyelamatkan banyak orang ketika nilai-nilai keberagaman terancam. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Ahmad Syafi'i Ma'arif, si anak kampung itu telah pergi. Tapi spirit dan pemikirannya tetap bersemayam di jiwa orang-orang yang mencintainya. Pesan Buya, rawat dan jaga NKRI dari sentimen etnosentrisme dan politisasi agama. Menghadapi segala macam kekerasan, ketidakberesan, persekusi, jangan diam. So kalau orang yang berakal sehat, yang waras itu diam, itu yang akan menang yang tidak waras. Dan itu sangat berbahaya bagi Indonesia, bagi demokrasi kita, generasi yang akan datang. Apalagi dengan medsos yang tak terkendali. Yang penting sekarang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang suman seperti kita ini, jangan diam. Jangan diam. Tapi itulah hidup. Hidup tanpa tantangan itu bukan hidup. Kalau takut dengan tantangan, tidak usah datang ke muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, selamat jalan.